Rangka untuk berbagi ilmu, sharing, ya, membicarakan satu tema sejarah peristiwa-peristiwa di masa lalu yang bagi kita tentu saja peristiwa di masa lalu itu banyak memberikan pada kita pelajaran, ibrah, hikmah yang bisa menuntun jalan hidup kita pada hari ini dan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan eh, apa yang kita bahas pada pagi hari ini tidak sekedar menjadi knowledge, tidak sekedar jadi pengetahuan, tetapi betul-betul menjadi pelajaran bagi hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, ya, pelajaran-pelajaran penting dari apa yang kita bahas itu supaya menjadi lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama saya memohon maaf tadi terlambat untuk bisa bergabung Ustaz, karena baru saja selesai dari pengajian di pondok kami. Saya mengisi biasa memang eh, Sabtu pagi rutin mengisi pengajian di pondok dari jam setengah 9 sampai setengah 10. Jadi tadi agak molor, ya, waktunya sehingga telat untuk bergabung di Zoom meeting. Baik, pagi ini kita akan membahas tema tentang relasi hubungan Turki Utsmani dengan beberapa wilayah di Nusantara. Ada relasi Turki Utsmani yang sifatnya historis, artinya terbukti secara kesejarahan, ya, bahwa terjadi hubungan, terjadi relasi antara Turki dengan beberapa wilayah di Nusantara. Tetapi ada juga yang sifatnya pseudo histori. Jadi anggapan-anggapan di tengah masyarakat yang belum terbukti kebenarannya secara sahih, ya, menurut kajian sejarah, tapi sudah terlanjur dianggap sebagai sebuah kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Tetapi pembuktian kesejarahannya, baik secara metodologi maupun fakta-fakta sejarah, itu belum terbukti. Nah, itu dua hal itu terjadi dalam konteks relasi Turki Utsmani dengan Nusantara. Ya. Jadi ada yang sifatnya historis, ada yang sifatnya pseudo histori. Nanti insya Allah kita akan bahas keduanya. Hubungan di antara kedua negeri ini tentu menjadi sangat penting dalam konteks kesejarahan kita. Yang pertama, dengan adanya hubungan ini, kita meyakini bahwa kita sebagai umat itu tidak tersekat oleh batas-batas teritorial. Ya. Ta'awun saling menolong kita dari sejak dahulu antar umat Islam itu sudah berlangsung. Bahkan dalam jarak yang sangat jauh, ya, antara Konstantinopel, antara Turki di nun jauh di sana dengan Nusantara yang berada di ujung bagian timur, ya, itu terhubung dengan sangat baik, komunikasi yang cukup intens, khususnya antara Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani saat itu. Bahkan ini bukan sekedar hubungan korespondensi surat menyurat, tetapi kedua belah pihak sudah saling terhubung secara langsung. Jadi delegasi dari Aceh sampai ke Konstantinopel maupun dari Konstantinopel juga sampai ke Aceh. Jadi secara fisik memang betul-betul ada kaitannya, ada relasinya, ada hubungannya. Nah, ini menunjukkan betapa saat itu memang umat Islam menjadi sebuah kekuatan besar, menjadi sebuah imperium besar, ya. Yang dalam keadaan seperti itu, umat Islam mampu untuk bisa melindungi seluruh wilayahnya baik di timur maupun di barat. Turki Utsmani sebetulnya sudah sangat masyhur, ya, di kalangan kaum muslim di Nusantara. Karena saat itu umat Islam menganggap bahwa raja mereka itu memang adalah Raja Turki atau Sultan Turki. Rajanya umat Islam itu adalah Sultan Turki. Nah, sehingga banyak sastra, ya, puisi-puisi itu yang menyebutkan nama, kalau saat itu orang-orang Nusantara menyebutnya Rum, ya, negeri Rum.
atau Sultan Ngerum misalnya gitu ya. Sering dikatakan ada Sultan Ngerum. Sultan Rum itu maksudnya Romawi yang dipahami oleh saat itu ya, oleh orang-orang Nusantara. Yang dimaksudkan adalah Turki Utsmani ya. Yang dimaksudkan adalah Turki Utsmani. Sehingga nama Turki Utsmani itu, Utsmaniyah itu betul-betul mengakar ya, dipahami, diketahui oleh orang-orang Nusantara saat itu, bahkan masuk dalam syair-syair, dalam karya-karya sastra, ya, dalam puisi-puisi yang dibuat oleh para sastrawan kerajaan saat itu, sastrawan istana kerajaan kerajaan Islam pada saat itu. Ya. Nah, ini menunjukkan juga kebesaran Turki Utsmani di masa itu, ya, yang namanya sudah melegenda, namanya sudah sangat masyhur di berbagai belahan dunia Islam. Kalau kita menilik perjalanan sejarah Turki Utsmani, Turki itu kan sebetulnya mereka adalah imigran ya. Orang-orang Turki yang sekarang berada di Turki, negara Turki hari ini. Kalau dulu ya Asia Kecil, apa namanya Anatolia, itu sebetulnya adalah imigran. Mereka datang dari Asia Tengah, berbatasan dengan suku-suku Mongol. Kalau sekarang wilayah sekitar wilayah Turkmenistan, ya. Mereka itu berasal dari sana, dari padang rumput, orang yang nomaden. Mereka tidak punya tempat tinggal yang menetap. Kemudian seiring dengan dinamika politik yang terjadi di masa itu, terutama pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah, ya, akhirnya orang-orang Turki ini melakukan migrasi dari Asia Tengah sampai kemudian mereka tiba di Asia Kecil ya, atau Anatolia. Ya, Turki Utsmani yang dikenal di dalam sejarah itu mereka berasal dari suku Kayi sebetulnya. Jadi orang-orang Turki itu kan sistem sosial mereka dan juga sistem politik mereka itu bergantung pada sistem kesukuan. Jadi mereka tidak punya kerajaan. Mereka ini diatur oleh para kepala suku. Dan suku-suku di Turki sebetulnya cukup banyak. Nah, yang paling terkenal itu ada Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Tapi mereka sebetulnya berasal dari suku yang berbeda. Kalau Turki Saljuk itu berasal dari suku Oghuz, namanya suku Oghuz. Dan Turki Saljuk inilah yang kemudian pertama kali mereka menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan Bani Abbasiyah. Suku Oghuz inilah yang pertama kali menempati posisi-posisi penting dalam Turki, dalam struktur pemerintahan Bani Abbasiyah. Mereka ada yang jadi menteri, ada yang jadi komandan perang dan sebagainya. Nah, sehingga mereka ini menyebar di berbagai wilayah umat Islam dan melakukan perluasan wilayah. Bahkan termasuk pihak yang mendominasi pemerintahan Bani Abbasiyah selain daripada orang-orang Persia. Kan dalam pemerintahan Bani Abbasiyah itu ada dua bangsa yang cukup dominan selain bangsa Arab. Ya, yang cukup dominan itu adalah orang-orang Persia saat itu yang menguasai pemerintahan Bani Abbasiyah dan orang-orang Turki. Nah, orang-orang Turki yang dimaksud itu adalah Turki Saljuk yang berasal dari suku Oghuz itu. Nah, ketika Sultan dari Turki Saljuk ini berhasil menguasai Asia Kecil, ya, maka kemudian suku lainnya dari bangsa Turki menyusul. Nah, di antaranya adalah suku Kayi. Suku Kayi inilah yang menjadi cikal bakal dari Turki Utsmani. Pada mulanya suku Kayi ini dipimpin oleh namanya Sulaiman. Ya. Kemudian Sulaiman meninggal dalam perjalanan digantikan oleh Ertugrul. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar ya Ertugrul. Karena ada juga filmnya Ertugrul. Kemudian Ertugrul inilah yang berhasil sampai di Asia Kecil, di Anatolia, disambut oleh bangsa serumpunnya dari suku Oghuz, yaitu Turki Saljuk. Ya, kemudian diberikan satu wilayah di Asia Kecil, di Anatolia, dan mulailah membangun kekuasaannya di wilayah Anatolia itu. Ya, pada awalnya mereka menempati Edesa, Bursa. Kalau sekarang mungkin teman-teman ada yang pernah ke Turki kemudian menikmati salju di Turki itu. Nah, di antaranya adalah di Bursa.
Itu tempat pertama kali Turki Utsmani, suku Kai saat itu membangun kekuasaannya. Nah, lalu Ertugrul meninggal digantikan oleh putranya yang bernama Utsman, Utsman bin Ertugrul. Nah, Utsman inilah yang menjadi peletak dasar kekuasaan Turki secara formal di Anatolia, di Asia Kecil. Makanya kemudian bangsa Turki ini yang menisbatkan namanya kepada Utsman bin Ertugrul, jadinya Turki Utsmani. Turki Utsmani. Sedangkan Turki Saljuk itu juga menisbatkan namanya itu kepada pemimpin mereka, itu Saljuk. Ada Turki Saljuk, ada Turki Utsmani. Seiring dengan perjalanan waktu, kekuasaan ini semakin membesar dan terutama mengalami puncak kemenangannya pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad II yang kita kenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika dia berhasil menyeberangkan kekuasaannya dari benua Asia ke benua Eropa. Ya, yang tadinya di Asia kecil masih di benua Asia paling ujung, ya, benua Asia paling ujung, ujung barat. Nah, kemudian berhasil menyeberangkan kekuasaannya ke benua Eropa, yaitu ke Konstantinopel, yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul. Yang saat itu Konstantinopel menjadi pusat kekuasaan Romawi Timur. Kita sebagian besar mungkin sudah mengetahui ceritanya bagaimana penaklukan yang spektakuler yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih itu, ya. Nah, kemudian ibu kota dipindahkan ke Konstantinopel yang kemudian diubah menjadi Istanbul itu. Terus berjalan ya sejarah Turki Utsmani itu sampai pada puncaknya pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni menurut para sejarawan merupakan puncak dari kegemilangan Turki Utsmani. Dan kita akan belajar nanti tentang siklus sejarah, ya. Bahwa di dalam sejarah itu ada siklusnya. Peradaban itu tegak dan runtuh, bangkit dan runtuh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, ya, di dalam kitab Muqaddimah, beliau menjelaskan teori spiral, ya, terkait dengan siklus sejarah, bahwa peradaban itu jatuh bangun. Satu peradaban muncul, akan jatuh dan digantikan oleh peradaban lainnya yang memenuhi syarat-syarat kebangkitan sebuah peradaban. Dan ada masa puncaknya, dan setelah masa puncak itu maka yang terjadi adalah masa kemunduran. Akan selalu begitu. Jadi dalam sejarah kita sering mendapati penguasa-penguasa yang berada pada posisi puncak, maka yang justru menjadi penghancurnya itu adalah putranya sendiri. Adalah putranya sendiri. Nanti dalam konteks Turki Utsmani itu yang mengubah Turki Utsmani pada kemunduran itu adalah putranya Sultan Sulaiman, yaitu Sultan Selim II. Dan di dalam sejarah beberapa kekuasaan juga terjadi demikian. Di Yogyakarta, di Mataram, itu yang membawa arah sejarah kemunduran Mataram itu adalah putra dari Sultan Agung yang membantai para ulama tuh, ya, di lapangan, di alun-alun itu membantai para ulama, itu putranya Sultan Agung. Kemudian di Banten misalnya, di Banten juga demikian. Yang menyebabkan kemunduran Kesultanan Banten itu adalah putranya Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Haji. Sultan Haji yang kemudian malah berkolaborasi dengan penjajah pada waktu itu. Bahkan mengkudeta ayahnya sendiri, Sultan Haji. Nah, seringkali begitu. Ini kita belajar tentang, dalam hal ini berarti kegagalan, ya, regenerasi, kegagalan pewarisan. Yang tadinya ayahnya seorang pejuang, seorang pemimpin yang berhasil membawa kemajuan, membawa kemakmuran gitu, ya. Tetapi justru mengalami kemunduran disebabkan karena putranya, putra-putra mereka. Nah, dalam konteks Turki Utsmani juga begitu. Maka para sejarawan mengatakan kemunduran Turki Utsmani itu dimulai sejak masa pemerintahan Sultan Selim II. Ya, meskipun
ya belum sampai pada puncak kemundurannya atau belum sampai pada titik nadir kemunduran Turki Utsmani, tetapi awal mula kemunduran Turki Utsmani itu dimulai dari pemerintahan Sultan Selim II yang merupakan putra dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kita melompat ke sejarah bangsa lainnya. Setelah kita membahas tadi sedikit sekilas tentang bangsa Turki, maka yang berikutnya kita mencoba untuk memahami tentang perjalanan sejarah bangsa Eropa. Yang dimana saat itu Eropa sedang dalam masa kegelapan. Mereka mengalami kesulitan terutama dalam konteks mendapatkan pasokan komoditas perdagangan yang datang dari timur. Arus barang-barang dagang yang datang dari timur itu tidak sampai secara lancar ke Eropa. Beberapa pendapat mengatakan salah satu di antaranya adalah karena penguasaan terhadap wilayah yang berada di sepanjang jalur perdagangan dari timur, dari Cina kemudian ke Asia Tenggara, ya diantaranya yang paling utama adalah di wilayah Nusantara yaitu di Selat Malaka, kemudian ke India, ke Asia Selatan, kemudian ke Asia Barat, Timur Tengah, ada yang melalui Teluk Persia, ada yang melalui pelabuhan di Yaman, kemudian masuk ke ke Laut Merah, ya terus sampai ke Laut Mediterania. Ada wilayah negara-negara Balkan di situ. Nah, disitulah kemudian komoditas perdagangan itu dalam asumsi orang-orang Eropa itu menjadi terhambat, ya karena hampir seluruhnya itu dikuasai oleh orang-orang Islam di situ. Ya, jalur perdagangan itu dikuasai oleh orang-orang Islam. Di belakang saya ada peta nih. Jadi kalau sejarah itu memang kita harus melihat peta, ya, biar tergambar bagaimana situasi perjalanan sejarah di masa itu. Eropa saat itu posisinya hanya sebagai konsumen. Jadi ada satu hubungan perdagangan yang tidak seimbang sebetulnya antara timur dan barat. Timur lebih mendapatkan keuntungan yang banyak daripada barat. Barat itu konsumen. Jadi yang kaya raya itu justru wilayah timur. Mereka punya rempah-rempah, punya keramik, punya sutra, ya, dan sebagainya. Dan yang paling diminati saat itu memang rempah-rempah. Salah satu penghasil rempah-rempah terbesar kan Indonesia, ya. Selain India, ya, India juga penghasil rempah-rempah. Terutama Indonesia, ada cengkeh, lada, ya, dan sebagainya itu sangat diminati di barat. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa di antara kendala yang dihadapi oleh barat saat itu karena dikuasai Konstantinopel itu oleh Muhammad Al-Fatih. Sejak itu arus perdagangan ke barat menjadi tersendat, terhambat, ya, dengan berbagai macam dinamikanya, ada pajak gitu, ya. Kemudian juga perbedaan kultur, perbedaan budaya, perbedaan keyakinan itu membuat Eropa menjadi tidak leluasa untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada perdagangan itu. Nah, oleh sebab itulah kemudian Eropa mencari jalan lain supaya mereka bisa langsung mendapatkan komoditas itu dari pusatnya gitu. Jadi tidak melalui jalur harus ke India, harus harus apalagi harus ke Timur Tengah atau ke Turki menghadapi kekuasaan Turki yang besar itu. Nah, itulah yang kemudian akhirnya mendorong sebagian para ahli pelayaran untuk melakukan ekspedisi. Kita mengenal ada beberapa, ya, yang Bartholomeus Dias, ya, kemudian ada Christopher Columbus dan sebagainya, yang mereka memang melakukan pelayaran di dalam rangka untuk menemukan pulau rempah-rempah sebetulnya, ya. Mereka ingin sampai ke pulau rempah-rempah, baik Christopher Columbus maupun yang lainnya itu ingin sampai pada wilayah yang bisa menghasilkan rempah-rempah, meskipun
Columbus itu kan tersesat sebetulnya sampai akhirnya dia ke benua Amerika itu ya. Dia menganggap sudah sampai di India, ternyata mereka sampainya di Amerika ya, karena mengambil jalur yang lain. Nah, pelayar-pelayar pertama yang bisa melakukan pelayaran sangat jauh itu adalah orang-orang yang berasal dari Portugis dan Spanyol. Ya, Portugis dan Spanyol mereka bersaing tuh dalam hal ini. Tapi yang pertama kali akhirnya sampai ke wilayah timur adalah orang-orang Portugis. Ya. Mulai dia sampai ke Afrika, kemudian ke Yaman, ya, kemudian ke India, dia menguasai wilayah di India bagian selatan, ya di pelabuhan-pelabuhan itu. Nah, sampai akhirnya kemudian juga mereka tiba di Selat Malaka. Bahkan nanti kalau dilanjutkan lagi mereka sampai ke Jepang, ya. Portugis itu sampai juga ke Jepang. Jadi betul-betul mereka melakukan perjalanan jauh ya di dalam rangka sebetulnya misi utamanya adalah untuk bisa mendapatkan komoditas dagang itu. Jadi misi pertama itu sebetulnya bukan misi politik ya, misi ekonomi. Tapi nanti kemudian karena mereka menganggap bahwa tidak mungkin ya perjalanan apa namanya kebangkitan ekonomi Eropa itu tidak disertai dengan kekuatan politik, akhirnya barulah kemudian muncul eh, ambisi-ambisi politik mereka untuk bisa menguasai secara politis ya wilayah-wilayah yang sudah mereka datangi itu. Tadinya mereka datang hanya untuk berjual beli, kemudian mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari wilayah-wilayah tersebut, terutama yang mereka cari adalah rempah-rempah, kemudian akan mereka bawa langsung tanpa harus apa namanya melewati berbagai pelabuhan yang selama ini mereka anggap sebagai kendala-kendala itu, termasuk juga Turki Utsmani gitu ya. Pada awalnya begitu, mereka barter di situ, kadang-kadang bahkan rempah-rempah itu eh, kawan-kawan sekalian itu dibarternya dengan emas, dengan batangan emas. Sehingga mereka tuh sempat di Eropa itu terjadi kekurangan emas ya karena emasnya habis. Emasnya habis sebagai barang untuk dibarter dengan rempah-rempah. Ya. Maka orang-orang Portugis inilah yang pertama kali berhasil menguasai wilayah-wilayah penghasil komoditas perdagangan saat itu, termasuk diantaranya adalah Malaka, kemudian juga Maluku, ya Malaka, Selat Malaka, dan kemudian Maluku nanti yang menjadi penghasil utamanya adalah cengkeh pada waktu itu ya. Nah disinilah yang kemudian menjadi persoalan. Ketika mereka sampai di Malaka, di antara wilayah yang merasa terancam itu adalah Kesultanan Aceh. Ya, karena mereka meyakini kalau nanti Malaka dikuasai, itu akan berpengaruh banyak baik secara politik maupun secara ekonomi bagi Kesultanan Aceh. Karena ketika Portugis menguasai wilayah Malaka itulah kemudian mereka yang memonopoli perdagangan. Nah itu tentu berdampak kepada perekonomian Aceh, termasuk juga tidak menutup kemungkinan wilayah berikutnya yang akan dikuasai oleh Portugis adalah Aceh. Sehingga saat itu kemudian Aceh berupaya untuk melakukan perlawanan-perlawanan. Jadi antaranya pada masa Sultan Kaharudin Riayat Shah Al-Kahar. Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Nah, Al-Kahar inilah yang kemudian mengawali atau menginisiasi untuk melakukan kontak langsung dengan Turki Utsmani. Karena dia menganggap bahwa tampaknya untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis itu tidak cukup hanya dengan perlawanan seorang diri yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh karena wilayah-wilayah yang lainnya sudah dikuasai oleh Portugis. Nah, maka kemudian Al-Kahar ini, Riayat Shah Al-Kahar ini mengutus ya utusan ke Konstantinopel pada saat itu ya untuk meminta bantuan. Itu terjadi pada tahun sebentar saya rujuk dulu ya. Ini harus tepat ya, harus tepat. 1500 ya. 1530. Pada tahun 1530 Masehi. Berangkatlah utusan dari Aceh yang menemui
sultan yang pada saat itu sultan yang berkuasa di Aceh adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, jadi kita simpulkan ketika memang saat itu Turki Utsmani mampu untuk memberikan bantuan kepada Kesultanan Aceh, sebabnya diantaranya adalah karena Turki saat itu sedang dalam keadaan puncaknya, ya, dalam keadaan kegemilangannya, keemasannya, sehingga secara energi, kekuatan itu masih sangat berdaya untuk bisa membantu bahkan wilayah yang paling jauh. Jadi Nusantara itu adalah wilayah yang paling jauh yang pernah diberikan bantuan secara langsung oleh Turki Utsmani. Nah, itu perlu dicatat di dalam sejarah. Dan Sultan Sulaiman mampu untuk melakukannya sebab Turki masih dalam keadaan kuat gitu. Nanti di masa berikutnya ada upaya tetapi tidak lagi mampu. Ada upaya tetapi tidak lagi mampu. Nah, maka dikirimkanlah beberapa pasukan yang kemudian ditugaskan untuk menjadi yang pertama instruktur. Instruktur ini tugasnya adalah melatih pasukan Aceh untuk berperang, ya, atau juga untuk menggunakan senjata api, atau untuk membuat senjata. Nah, jadi instruktur ini intinya untuk melatih. Mereka untuk melatih. Ada juga yang memang tugasnya adalah untuk menjadi prajurit. Ya, prajurit itu ya artinya tugasnya hanya untuk berperang, membantu. Tapi instruktur itu melatih eh, baik melatih dalam hal strategi militer maupun melatih dalam menggunakan senjata dan melatih untuk membuat senjata. Malah nanti senjata-senjata seperti meriam eh, dan beberapa hal lainnya itu diproduksi di Aceh sendiri. Diproduksi di Aceh sendiri dan diajari oleh para instruktur ini bagaimana caranya untuk membuat senjata. Ya. Baik. Selain bantuan berupa instruktur dan prajurit, Turki Utsmani juga mengirimkan persenjataan, ya diantaranya meriam. Nanti meriam yang paling dikenal adalah meriam Lada Sicupak. Lada Sicupak. Sicupak itu artinya segenggaman gitu. Lada segenggaman. Ada sejarahnya kenapa meriam itu dinamakan Lada Sicupak itu karena jadi ketika utusan Aceh datang untuk yang kedua kalinya, utusan Aceh datang untuk kedua kalinya ke Istanbul, saat itu Sultan sedang tidak berada di tempat. Sultan Sulaiman itu sedang tidak berada di tempat, sedang memimpin pertempuran di Hungaria, ya, di wilayah Balkan. Nah, kemudian utusan ini akhirnya harus menunggu dalam waktu yang cukup lama karena perbekalan mereka habis. Perbekalan mereka habis selama menunggu itu perbekalan mereka habis. Akhirnya mereka dengan sangat terpaksa harus menjual hadiah yang disiapkan untuk Sultan sebetulnya, yaitu lada. Hadiahnya lada, bayangkan. Hadiahnya itu lada. Kalau kita sekarang dikasih hadiah lada, itu buat apa gitu? Mungkin untuk bumbu dapur ya. Ini datang jauh-jauh dari Aceh ke Istanbul itu hadiahnya lada. Karena memang sangat berharga. Ya, saat itu sekali lagi rempah-rempah itu digantinya, dibarternya itu dengan batangan emas zaman dulu ya. Sangat berharga. Nah, akhirnya karena langgaman lada itulah yang kemudian ketika bertemu dengan Sultan itu pun tidak dengan Sultan Sulaiman karena Sultan Sulaiman itu meninggal di Hungaria. Ketika memimpin perang meninggal di Hungaria, kemudian digantikan oleh putranya itu Sultan Selim II. Nah, segenggam lada itulah yang kemudian dipersembahkan kepada Sultan Selim II sebagai hadiah yang dibawa dari Aceh gitu. Nah, kemudian sebagai gantinya maka dikirimkan pasukan di antaranya juga ada hadiah berupa meriam. Meriam itulah yang kemudian disebut sebagai meriam lada si cupak. Meriam meriam lada segenggaman itu ya. Nah, pasukan inilah yang kemudian membantu eh, pasukan Aceh di dalam menghadapi Portugis dan juga menghadapi kerajaan-kerajaan non-Muslim. Saat itu kerajaan Batak ya, kerajaan Batak yang kemudian juga berperang dengan Aceh.
Menariknya, yang paling penting ya dari perjalanan sejarah relasi Turki Utsmani dengan Aceh ini, pasukan Turki yang dikirimkan ke Aceh itu mereka berhasil mendirikan sekolah, sekolah militer. Namanya dan namanya juga unik, namanya itu Ma'had Baitul Maqdis. Ya, ini ada kalau hari ini disebut Baitul Maqdis kan kita rasanya tergetar karena uh, mengingat peristiwa yang sekarang sedang hangat terjadi ya di Palestina. Jadi nama sekolahnya adalah Ma'had Baitul Maqdis. Itu sekolah militer ya, bukan sekolah agama, bukan sekolah agama, tapi sekolah militer. Namanya Ma'had Baitul Maqdis. Jurusannya ada dua. Yang pertama jurusan Angkatan Darat, yang kedua jurusan Angkatan Laut. Angkatan Udara belum ada ya saat itu. Jadi Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Salah satu alumni dari Angkatan Laut itu dikenal dalam sejarah kita. Barangkali ada yang kenal di sini? Ada yang tahu siapa alumninya? Yang masyhur, yang populer dalam sejarah Indonesia? Alumni dari Ma'had Baitul Maqdis itu? Ada? Malahayati, Ustaz. Betul, Ustaz Rizky. Ya, alumninya adalah Laksamana Malahayati. Nama aslinya Kemalahayati, tapi lebih dikenal dengan nama Malahayati. Itu adalah alumni dari Ma'had Baitul Maqdis, jurusan Angkatan Laut. Dia ini bukan orang sembarangan karena ayahnya juga adalah seorang Laksamana. Laksamana itu pemimpin Angkatan Laut, komandan Angkatan Laut. Ayahnya seorang Laksamana, suaminya juga seorang Laksamana. Suaminya juga merupakan alumni dari Ma'had Baitul Maqdis. Jadi sama-sama satu alma mater gitu ya. Dan memang Kemalahayati itu sudah banyak berkiprah sebetulnya dalam pemerintahan di Kesultanan Aceh. Dia pernah menjadi Dewan Istana. Dewan Istana itu pengatur protokoler aktivitas yang ada di istana. Yang ngatur itu Kemalahayati. Jadi di masa itu, ikhwati fillah rahimakumullah, kita bisa membayangkan kondisi eh, perempuan di Aceh itu sudah sangat merdeka ya saat itu. Ketika di Jawa itu baru digaungkan pada masa Kartini, beberapa abad setelahnya tentang apa emansipasi wanita ya, di Aceh itu sudah kemana-mana. Perempuan itu sudah jadi protokoler istana, sudah jadi laksamana gitu. Jadi sudah sangat berdaya perempuan di Aceh pada waktu itu. Ketika di Jawa perempuan masih dianggap sebagai eh, kelompok yang termarginalkan gitu ya. Di Aceh itu sudah sangat eh, besar perannya di aktivitas-aktivitas publik. Nah, Kemalahayati inilah yang kemudian sempat bertarung dengan Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman. Kita bisa bayangkan kualitas dari alumni Ma'had Baitul Maqdis ini. Dalam sejarah disebutkan, itu ketika uh, armadanya Cornelis dan Frederick de Houtman itu dihadapi oleh Kemalahayati, itu terjadi pertempuran, bahkan pertarungan adu fisik antara Kemalahayati dengan Frederick de Houtman di atas geladak kapal. Ini kan seperti di film-film ya. Kalau teman-teman pernah melihat film-film apa bajak laut itu ya, film-film bajak laut yang settingnya di lautan itu terjadi dalam sejarah kita, di mana Kemalahayati itu bertarung tangan kosong, berkelahi gitu dengan Frederick de Houtman dan dia berhasil membunuhnya. Bayangkan, seorang perempuan berhasil membunuh seorang laki-laki bule istilahnya, yang mungkin secara fisik ya besar tinggi gitu, dikalahkan oleh Kemalahayati. Dan Kemalahayati ini sekali lagi adalah alumni dari Ma'had Baitul Maqdis. Ya. Nah, jadi eh,
kontribusi dari Turki Utsmani di Aceh tidak sekedar mereka terlibat dalam pertempuran-pertempuran secara fisik, tapi mereka juga mampu untuk bisa memberikan satu pendidikan ya, secara militer kepada masyarakat Aceh, kepada prajurit-prajurit di Aceh. Nah, ini sekilas terkait dengan eh, hubungan atau relasi antara Aceh dengan Turki Utsmani. Tapi yang perlu diperhitungkan teman-teman semuanya bahwa terwujudnya relasi Turki Utsmani dengan Kesultanan Aceh itu tidak terlepas dari peran salah satu entitas di Turki Utsmani yang di dalam sejarah atau di dalam bukunya Giancarlo Casale itu disebut sebagai faksi Samudra Hindia. Saya mengutip dari buku ini. Nah, ini bukunya. Ya, judulnya The Ottoman Age of Exploration. Ini buku penting kalau mau mengkaji hubungan Nusantara dengan Turki Utsmani, tidak boleh dilewatkan buku ini. Siapapun yang mengkaji hubungan Turki Utsmani dengan Nusantara tidak boleh melewatkan buku ini karena di sini kuncinya bahwa menurut Giancarlo Casale ya, pihak yang paling berperan dalam terwujudnya hubungan antara Turki Utsmani dengan Aceh itu adalah faksi Samudra Hindia. Jadi di internal Turki sendiri itu kan sebetulnya ada tarik menarik di dewannya itu. Kalau di kita kan ada semacam legislatif ya, kemudian ada parlemen, ya, ada parlemen, kemudian ada kementerian. Nah itu mereka tarik menarik terkait dengan kepentingan. Menurut mereka kepentingan strategis Turki itu apakah ke barat atau ke timur? Nah gitu, perluasan wilayah itu dan hubungan mereka dengan wilayah-wilayah lain itu apakah lebih strategis ke barat atau lebih strategis ke timur? Ke barat itu berarti ke wilayah Eropa Barat ke sana. Ke utara nanti ke wilayah Balkan. Nah, mana yang lebih strategis? Ada yang beranggapan bahwa lebih strategis kita harus tetap fokus perluasan ataupun nanti jaringan-jaringan itu dibentuk ke wilayah barat. Tapi ada di antara mereka juga yang berpendapat bahwa yang paling strategis itu adalah jaringan perluasan kekuasaan itu diperluas ke wilayah timur. Ya, kenapa? Karena di wilayah timur itu ada penduduk umat Islam di sana, di Asia Barat, di Timur Tengah, kemudian ada di Asia Selatan, di India, itu kan sudah muslim-muslim tuh. Mayoritas muslim dan dikuasai oleh umat Islam saat itu wilayah-wilayah itu. Nah, mereka sebetulnya tidak cukup banyak informasi tentang wilayah timur. Tidak cukup banyak. Mereka punya informasi yang cukup banyak tentang barat. Tapi wilayah timur samar-samar atau sangat sedikit mereka punya informasi tentang wilayah timur. Termasuk Indonesia, Nusantara saat itu. Informasi-informasi tentang timur itu didapatkan oleh Turki Utsmani itu dari laksamana-laksamana mereka, dari komandan-komandan angkatan laut mereka yang berada di Laut Merah, yang berada di Laut Teluk Persia, yang mereka menyampaikan informasi tentang ada wilayah di sebelah timur sana, nah kira-kira, yang di sana ada umat Islamnya. Jadi mereka nggak tahu tuh Indonesia sebetulnya mereka pada mulanya nggak tahu. Nah, itu alasan yang pertama menurut pihak yang menginginkan perluasan wilayah itu ke timur, ya, atau perhatian Turki Utsmani itu lebih difokuskan ke timur, ya. Nah, inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai faksi Samudra Hindia, faksi Samudra Hindia. Kemudian menurut mereka kepentingan yang lainnya kenapa timur itu harus lebih difokuskan karena aliran komoditas dagang itu datangnya dari timur bukan dari barat, dari timur. Dari Cina ke Asia Tenggara, ke Asia Selatan, ke Asia Barat, baru sampai ke Laut Mediterania. Ya. Nah, sehingga mestinya Turki itu harus lebih fokus ke timur. Nah, ini tarik menariknya di sini. Ada yang faksi ke barat, ada yang faksi ke timur gitu. Nah, faksi ke timur inilah yang kemudian menjadi mediator ya yang menghubungkan antara utusan dari Aceh untuk bisa bertemu dengan sultan pada waktu itu. Nah, tokohnya yang paling penting di kalangan faksi Samudra Hindia itu yang paling penting adalah
namanya Sokolu Mehmed Pasha. Sokolu. Sokolu ini menjadi pemegang kuncinya. Kalau saya mengatakan kalau tidak ada Sokolu, tidak akan ada hubungan antara Turki dengan Aceh. Mungkin saya berani mengatakan demikian karena dia yang memperjuangkan habis-habisan, baik itu di Dewan Istana maupun di Dewan Eksekutifnya gitu ya, untuk supaya urusan di timur ini diperhatikan tuh loh. Kenapa? Ini kalau kemudian perdagangan terhambat nanti di timur karena adanya Portugis yang menguasai wilayah Malaka, itu akan menjadi bencana bagi Turki, kira-kira gitu. Maka ini Turki mau tidak mau harus wajib memperhatikan persoalan yang ada di timur karena perekonomian Turki itu akan terganggu karena adanya Portugis di wilayah Malaka, kemudian di wilayah India. Ya, Portugis kan menguasai India, menguasai Malaka, kemudian menguasai Maluku juga. Nah, ini kan wilayah-wilayah strategis alur perjalanan komoditas dagang. Ini kalau dikuasai oleh bangsa Barat, bangsa Eropa, itu tentu akan berpengaruh besar terhadap perekonomian Turki. Nah, makanya faksi Samudra Hindia ini habis-habisan dia membantu supaya Turki Utsmani ini memberikan perhatian terhadap persoalan yang ada di Aceh. Nah, tentu ada eh, konsekuensi-konsekuensi ya, dan kemudian ada perjanjian-perjanjian yang disepakati di antara mereka. Misalnya Aceh kalau dibantu, yang pertama Aceh mengatakan kami ini akan tunduk sepenuhnya kepada Turki. Kami adalah bagian dari Turki. Nah, dengan adanya bantuan itu, dan mereka menyatakan Turki boleh membuat pabrik, Turki boleh membuat pabrik di wilayah Aceh, ya, atau di wilayah Pasai pada waktu di Samudra Pasai, boleh membuat pabrik. Itu kan biasa ya, kesepakatan politik ya antara Turki dengan Aceh. Nah, jadi dengan kita mengetahui adanya faksi Samudra Hindia ini, kita akan lebih tepat untuk mengukur hubungan historis dan hubungan pseudo histori yang terjadi dalam konteks relasi Turki dengan Nusantara ya. Baik, nah itu terkait dengan hubungan Turki dengan Kesultanan Aceh. Sekarang saya ingin menyampaikan tentang relasi yang sifatnya pseudo histori, kebenaran yang atau anggapan yang diklaim sebagai sebuah kebenaran tetapi tidak terbukti secara sejarah. Ya, fakta-faktanya lemah, sumber-sumbernya tidak ada. Nah, itu pseudo histori. Ya, jadi ada anggapan, mungkin beberapa teman-teman juga pernah mendengar ya, bahwa ada hubungan antara Turki dengan Mataram. Ya, betul ya. Turki dengan Mataram, dengan Kesultanan Jogja gitu. Saya harus jujur mengatakan, ketika saya menulis buku ini buku saya yang judulnya Jejak Kekhalifahan Turki Utsmani di Nusantara. Ketika saya menulis buku ini, itu justru pemantiknya adalah rasa penasaran saya karena ada yang mengatakan bahwa terjadi hubungan Turki dengan Mataram, dengan Yogyakarta. Nah, maka saya penasaran tuh apakah benar. Kemudian saya mulai mengkaji tentang relasi Turki Utsmani dengan Nusantara itu. Dan tetapi pada ujungnya, pada akhirnya, saya harus menerima bahwa secara historis sumber-sumber yang menyatakan hubungan Turki Utsmani dengan Mataram itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang ada itu sudah histori itu di otak-atik Gatuk gitu. Misalnya ada apa namanya, Torbushi ya, Torbushi, mahkotanya Sultan Agung yang mirip seperti pecinya Turki, nah gitu ya, topinya Turki, orang-orang Turki. Nah itu kemudian ada uh, Guci yang dihadiahkan dari Turki yang namanya Kiai Enceh kalau tidak salah ya, yang ada di makam raja-raja Mataram di Imogiri. Ya, kemudian ada apa namanya, bendera
Tunggul Wulung gitu ya. Ada bendera Tunggul Wulung yang katanya dibawa juga oleh utusan dari Aceh. Itu semua tidak terbukti. Semua tidak terbukti. Maksudnya tidak ada sumber sejarahnya mana yang mengatakan ini dan sebagainya. Tidak ada. Tidak ada sumbernya. Misalnya eh, utusan Turki membawa Gucci, ya membawa Gucci yang bernama kemudian dinamakan Kiai Inceh gitu, yang kemudian sekarang diletakkan di makam raja-raja Imogiri. Kemudian Turki membawa apa bendera Tunggul Wulung gitu, nggak ada. Pernah ada ucapan Sultan Hamengkubuwono X ya, Sultannya Jogja sekarang. Pernah ada yang Sultan itu mengatakan begini. Sultan mengatakan begini. Intinya ada hubungan Turki dengan Mataram yang salah satu buktinya itu adalah penyerahan bendera Tunggul Wulung kepada Sultan Demak. Demak ya, bukan Mataram, Demak. Meskipun Mataram itu merupakan kelanjutan sejarahnya dari Demak, tetapi disebutkan pada Demak yang sekarang duplikatnya ada di Keraton Yogyakarta. Ya sudah dalam konteks sejarah sudah tidak bisa valid itu. Pertama duplikat itu bukan sumber primer ya, bukan sumber primer. Kemudian dinyatakan kepada Sultan Demak yang konon katanya Mataram tapi kok jadi Sultan Demak. Itu poin selanjutnya. Yang berikutnya tidak ada sumbernya, mana sumber tertulis yang menyatakan hal itu. Padahal itu satu relasi resmi, mestinya kalau ada penyerahan semacam begitu itu harus tertulis ya, harus tertulis di dua belah pihak, baik di kerajaan Turkinya maupun di kerajaan Demaknya misalnya. Kan nggak ada. Kalau terkait dengan Aceh, Aceh itu 100 tahun lebih dulu daripada kerajaan yang ada di Jawa. Ya, kalau kerajaan di Jawa itu sekitar 1600-an, di Aceh itu 1500. Jadi terpautnya hampir 1 abad sebetulnya. Hampir 100 tahun. Nah, itu saja semua korespondensi surat menyurat antara Sultan Turki Utsmani dengan Sultan Aceh itu ada tersimpan, ada ya, terutama di Museum Turki. Ya, di arsipnya Turki itu ada. Di buku ini saya lampirkan nih. Ini surat-suratnya nih. Surat-surat. Nah, ini surat-surat baik dari Sultan Aceh ke Turki maupun dari Sultan Turki ke Aceh. Ada surat-suratnya. Ya, lengkap sudah saya terjemahkan juga di sini. Nah, ini yang aslinya ini nih. Nah, ini terjemahannya. Dan pakai pakai huruf Arab. Ya, menariknya pakai huruf Arab. Ya. Jadi Turki saat itu juga paham bahasa Arab. Ya, Sultan Aceh juga paham bahasa Arab. Jadi bahasa internasional saat itu, bahasa Arab adalah bahasa internasional ya, yang menghubungkan kekuasaan-kekuasaan Islam di seluruh dunia. Ya, itu menarik ya untuk dikaji saat itu, bahasa bahasa Arab menjadi bahasa internasional, terutama di kekuasaan-kekuasaan Islam dunia. Baik, nah itu jadi di sini sudah historinya yang menurut saya perlu diluruskan. Jadi kalau ada anggapan eh, ada relasi antara Turki Utsmani dengan Mataram, ya dengan Yogyakarta, ya boleh berpendapat demikian, tapi kalau dalam sejarah yang paling utama adalah ketika berbicara sejarah harus mampu untuk mengajukan sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder, ya itu harus ada. Kata siapa, di mana, mana sumbernya. Nah, gitu. Kalau tidak ada, maka kita tidak bisa mengada-adakan ya fakta sejarah yang pada akhirnya itu membuat kita justru menjadi kehilangan kehilangan kebenaran ya. Dan ketika 100 tahun kemudian misalnya nanti diklaim itu ada hubungan antara Mataram dengan Turki Utsmani, itu sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Yang pertama, 1600 itu Turki Utsmani sudah dalam keadaan turun, mundur. Jadi nggak mampu lagi dia untuk bisa membantu siapapun. Bahkan ketika dia berusaha untuk membantu Aceh nggak jadi. Pada masa Sultan Sulaiman II berusaha untuk membantu Aceh mengirimkan pasukan, tidak jadi karena terjadi pemberontakan di Yaman. Akhirnya pasukan yang tadinya mau dikirim ke Aceh dialihkan untuk bisa meredakan pemberontakan di Yaman. Gitu. Jadi sudah nggak sanggup.
Yang kedua, faksi Samudra Hindia sudah tidak lagi eksis. Yang tadi dikatakan adalah Sokolu Mehmed Pasha itu ya. Sokolu Mehmed Pasha itu berakhir pemerintah jabatannya itu pada masa dia itu perdana menteri ya. Sokolu Mehmed Pasha itu perdana menteri pada masa akhir pemerintahan Sultan Sulaiman, kemudian menjadi perdana menteri di masa pemerintahan Sultan Selim II, kemudian menjadi menteri pada masa pemerintahan setelah Sultan Selim II. Saya lupa Murad atau siapa ya. Nah itu. Nah, jadi di tiga sultan itu, Sokolo Mehmed Pasha itu menjadi pejabat perdana menteri yang notabene dia masih mampu untuk mengadvokasi gitu, membantu utusan-utusan yang datang ke Turki, terutama utusan yang datang dari timur, baik itu dari Aceh atau dari Jambi. Jambi pernah, Kesultanan Jambi itu pernah mengirimkan utusan ke Turki untuk meminta bantuan, tapi juga gagal. Tidak bisa, tidak mampu lagi Turki. Kemudian India juga minta bantuan kepada Kesultanan Turki untuk menghadapi Portugis, juga tidak berhasil. Jadi hanya Aceh itu yang berhasil. Apalagi 100 tahun kemudian, 1 abad kemudian, Turki sudah dalam keadaan sedang mengalami kemunduran. Yang kedua, faksi yang biasa mengadvokasi utusan-utusan dari timur juga sudah tidak eksis lagi, yaitu faksi Samudra Hindia itu sudah tidak eksis lagi, tidak ada. Jadi sangat kecil kemungkinannya terjadi hubungan antara Turki Utsmani dan Jawa. Apalagi Jawa itu kan Jawa itu tidak punya nilai strategis aslinya dalam konteks ini ya, dalam konteks perdagangan saat itu. Ya kan? Karena yang saat itu menjadi daya tarik Turki membantu Aceh karena Aceh ingin memerangi Portugis yang ada di Selat Malaka itu. Dan Selat Malaka itu memegang peranan yang sangat strategis dalam konteks perdagangan. Gitu. Jadi ini bukan sekedar satu, ada banyak faktor, maksudnya kenapa Turki Utsmani itu membantu Aceh, itu ada banyak faktor ya. Misalnya faktor keagamaan ya, karena merasa ada hubungan emosional karena sesama muslim gitu. Iya, itu satu faktor. Tapi tidak boleh dinafikan juga bahwa di situ ada faktor ekonomi. Turki ingin menyelamatkan ekonominya gitu. Turki ingin menyelamatkan ekonominya, makanya dia mendukung Aceh yang ingin memerangi Portugis di Selat Malaka. Nah, adapun Jawa itu tidak terlalu signifikan ya, perannya dalam konteks alur perdagangan itu. Termasuk juga penyediaan komoditas perdagangan ya. Karena banyaknya di Sumatera pada waktu itu komoditas perdagangan itu dihasilkan, kemudian di Maluku ya, cengkeh ya, di Maluku itu ada cengkeh. Nah, itu yang paling penting sebetulnya, dan Jawa itu sudah 100 tahun lebih berjalan sejak hubungan dengan Aceh ya, kemudian Turki dalam keadaan mundur, Jawa sendiri juga tidak punya alasan strategis untuk sebetulnya dibantu oleh Turki Utsmani gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi mungkin kalau secara emosional kita ingin sih ya menghidup-hidupkan ini ada hubungan Jawa dengan Turki, hubungan Jawa dengan Turki. Secara emosional kita ingin ya, sebagaimana saya dulu juga penasaran begitu, apakah ada hubungan Jawa itu dengan Turki. Rupanya tidak ada sama sekali sumbernya yang mengatakan itu gitu. Ya. Baik, itu beberapa hal, tetapi pada intinya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia dan secara khusus sebagai umat Islam ya, tentu merasa bangga pernah punya satu hubungan politik maupun hubungan militer ya dengan satu imperium terbesar di dunia saat itu ya, Imperium Turki Utsmani. Tetapi kita juga belajar banyak hal bahwa sebuah kekuasaan itu memang dipergilirkan ya, dan keruntuhan Turki itu disebabkan tidak lain adalah karena, atau kemunduran Turki karena jauhnya Turki dari aspek ilmu pengetahuan ya. Itu salah satu kelemahan tapi kelemahan utama ya. Kelemahan utama bangsa Turki itu adalah mereka tidak cukup concern, tidak cukup punya banyak perhatian terhadap aspek keilmuan. Berbeda dengan
generasi sebelumnya di masa Bani Abbasiyah luar biasa. Keilmuan itu kan luar biasa, mendapatkan porsi yang sangat besar dalam perhatian umat Islam saat itu, baik masyarakatnya maupun pemerintahnya. Ya, puncaknya di masa Harun ar-Rasyid ya, yang kita kenal ada Baitul Hikmah yang menjadi pusat segala aktivitas keilmuan di situ. Ya. Tapi di masa Turki Utsmani hal itu tidak terjadi, dan ini juga tentu saja tidak terlepas dari latar belakang ya. Jadi latar belakang orang-orang Turki itu tadi yang saya katakan, mereka ini adalah orang-orang yang hidup secara nomaden, orang-orang sebetulnya pada awalnya ya, latar belakang mereka ini orang-orang yang keras, orang-orang kasar, orang-orang yang tidak punya peradaban. Orang-orang Turki itu orang-orang di padang rumput Mongolia ya, tinggal di sana, dan ketika mereka bergabung dengan Islam, mereka langsung masuk ke dunia militernya. Jadi bukan pada dunia pendidikannya. Jadi ketika mereka bergabung konversi besar-besaran orang-orang Turki itu ke dalam Islam di masa Umar bin Khattab, itu mereka langsung gabung di pasukan militer. Ya. Jadi sejak awal mereka ini terdidik militernya, sehingga salah satu kekuatan Turki itu memang kekuatan militer. Ya, kelebihannya di sana. Tetapi kelemahan mereka adalah dalam hal ilmu pengetahuan. Maka kita tidak mendapati ya ulama-ulama yang hadir di masa Turki Utsmani yang berlangsung selama kurang lebih 700 tahun ya. Mereka berkuasa itu dari 1300 sampai 1924. Ya kan, mereka berkuasa sepanjang 700 tahun, tetapi di rentang waktu itu kita tidak mendapati satu ulama besar yang pernah hadir di masa Turki Utsmani itu. Jarang sekali ya. Dibandingkan dengan ulama-ulama yang hadir di masa sebelumnya, di masa Bani Abbasiyah. Kita bisa menyebutkan banyak sekali para ulama di masa Bani Abbasiyah itu. Tapi di masa Turki tidak banyak. Ya. Kalaupun ada ya mungkin satu dua. Eh, tapi saya sendiri tidak pernah mendengar yang betul-betul populer ya, yang betul-betul masyhur ya, yang karya-karyanya mungkin bisa dinikmati sampai hari ini. Ya. Maka salah satu pelajarannya ya keruntuhan kekhalifahan itu kan dipungkasi oleh masa pemerintahan Turki Utsmani itu. Dan memang akan selalu begitu, bahwa yang menjadi faktor utama kebangkitan itu adalah ilmu pengetahuan, dan sebaliknya yang akan menjatuhkan sebuah peradaban itu diantaranya adalah karena jauhnya sebuah bangsa dari ilmu pengetahuan. Nah baik, kawan-kawan sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan relasi hubungan Turki Utsmani dengan Nusantara. Mungkin tidak cukup detail ya yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap beberapa poin utamanya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya cukupkan terlebih dahulu. Barangkali nanti kalau ada hal yang belum dimengerti atau ada yang perlu dipertajam, ya dijelaskan lebih lanjut, monggo disampaikan di sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz Deden, Masya Allah ini materinya bikin saya tercerahkan Ustadz Deden ya, karena saya pribadi juga di Pondok Ibnu Abbas mengajar sejarah dan juga mengajar tentang Turki Utsmani, dan saya baru tahu itu Ustadz Deden ya, bahwasannya ternyata hubungan Turki dengan Mataram itu hanya berupa anggapan gitu ya Ustadz Deden ya. Cuman yang mau saya tanyakan Ustadz Deden mungkin berarti sumber tentang surat apa pujian dari Sultan Murad IV kepada Sultan Agung itu tidak ada sumbernya ya Ustadz Deden ya. Tidak ada sumber yang kredibel gitu ya Ustadz Deden. Ya betul, tidak ada sumber kredibelnya. Hmm. Padahal itu masyhur sekali Ustadz Deden, terkenal sekali itu di bahkan ada videonya ya Ustadz Deden ya. Ya betul. Masya Allah. Ya. Dan kalaupun ada, maksud saya begini, kalaupun ada sumber-sumber itu, kalau kaitannya dengan hubungan politik, itu tidak belum bisa dibuktikan, karena hubungan politik itu kan misalnya dengan adanya perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan. Saya mengatakan dalam buku ini, kalaupun nanti mau dalam tanda kutip dipaksakan ya hubungan antara Turki dengan Jawa itu baru sampai pada hubungan budaya.
ada hubungan budaya. Misalnya tadi ada pujian ya, pujian antar apa namanya, antar sesama penguasa itu kan biasa ya, tapi itu tidak menunjukkan hubungan politik. Yang saya nafikan dalam buku ini adalah tidak adanya hubungan politik maupun hubungan militer antara eh, Turki dengan Jawa. Adapun hubungan budaya sangat kental karena beberapa beberapa sastrawan kerajaan Jawa itu banyak pujiannya kepada Sultan-Sultan Turki. Jadi tidak hanya Turki misalnya memuji Sultan Jawa misalnya kalau ada anggapan demikian, tetapi yang justru menjadi fakta itu adalah bahwa sastrawan Jawa, sastrawannya istana itu banyak menuliskan tentang Ngerum, Sultan Ngerum itu banyak sekali. Nah, itu berarti ada hubungan hubungan budaya, ada keterpengaruhan ya Jawa oleh Turki Utsmani gitu. Jadi kalau secara hubungan budaya sangat mungkin itu terjadi antara Turki dan Jawa. Masya Allah. Syukran Ustadz Deden atas penjelasannya. Baik, para peserta webinar yang Allah muliakan, di sini setidaknya ya kita bisa mengambil beberapa poin terkait apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Deden secara gamblang. Pertama, bahwasannya apa tadi, ada dua jenis relasi antara hubungan Indonesia atau Nusantara dengan Turki Utsmani. Yang pertama relasi yang historis dan memang ini tercatat di berbagai sumber sejarah. Dan yang kedua tadi namanya pseudo historis yang mana itu masih berupa anggapan. Dan tadi yang disampaikan Ustadz Deden, ternyata kerajaan Islam yang paling banyak ya berhubungan bilateral dengan Turki Utsmani itu adalah Kesultanan Islam di Aceh saat itu. Kemudian yang kedua, jadi yang bisa kita simpulkan ada peran penting dari salah satu faksi di Turki Utsmani yaitu faksi Samudra Hindia yang mana atas peran faksi inilah ya bisa tercipta hubungan bilateral saling tolong menolong antara umat Islam yang ada di Turki dengan umat Islam yang ada di Aceh ya. Sehingga Turki Utsmani pun bisa mengirimkan bantuan berupa tentara bahkan tadi disebutkan sampai bisa mendirikan sekolah militer di Aceh. Kemudian eh, poin yang ketiga yang saya tangkap berarti secara tidak langsung, secara tersirat begitu ya Ustadz Deden ya. eh, Penjajahan di Nusantara itu terjadi karena kuatnya peradaban Islam di Eropa sehingga bangsa Eropa mencari jalur lain yang terbebas dari umat Islam. Maka mereka tibalah di wilayah Nusantara. Jadi kayak ada istilahnya tuh eh, sebab tak langsung begitu sehingga bangsa Eropa datang di Nusantara terutama di awal abad ke-16 begitu. Baik, di sini jika kita akan buka sesi tanya jawab ya untuk menggali lebih dalam jika ada yang ingin ditanyakan, saya akan memberikan maksimal kesempatan keempat ya, 4 orang penanya. Kita bagi 2 dari ikhwan dan 2 dari akhwat. Monggo disilahkan bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dua dari ikhwan, 2 dari akhwat. Monggo. Kalau mau bertanya silakan di raise hand dulu atau langsung nggak masalah. Yang dari akhwat, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Baik Ustadz, karena belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya satu Ustadz ini terkait Turki Utsmani Ustadz. Dari penjelasan Ustadz tadi, eh, apakah tidak ada
kerajaan Islam lain selain Aceh yang betul-betul tercatat secara historis kerjasamanya atau relasinya dengan Turki Utsmani begitu Ustaz? Apakah hanya Aceh saja yang tercatat atau ada kerajaan Islam lain yang punya hubungan dengan Turki Utsmani? Mungkin itu dulu Ustaz pertanyaan dari saya. Baik, kalau secara historis, sumber-sumber yang mengungkapkan tentang adanya relasi antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan Turki Utsmani itu memang hanya Aceh, ya. Karena sumber-sumbernya berupa hard fact, ya, fakta keras, berupa sumber-sumber primer, ya, berupa sumber-sumber primer, baik itu ya bisa didapatkan dari artefak, ya. Ada misalnya meriam lada si Cupak itu berupa artefak, kemudian ada kuburan, ya, ada kuburannya orang-orang Turki di Aceh itu kan masih ada itu, ya. Kompleks kuburan orang-orang Turki itu. Kemudian ada juga arsip, ya, berupa surat menyurat, korespondensi, surat-surat yang masih tersimpan, khususnya yang ada di museumnya di Turki, ya, di arsipnya Turki. Nah, itu sumber-sumber primer semua itu. Ya, sehingga itu kalau dalam sejarah sudah bisa menjadi dikatakan sebagai sebuah hard fact, ya, fakta keras bahwa terjadi hubungan antara Turki dengan Aceh. Adapun kerajaan-kerajaan lain sebetulnya yang pernah berusaha untuk menyambung hubungan dengan Turki itu, yang pertama adalah Jambi, Kesultanan Jambi. Tadi saya singgung sedikit, Kesultanan Jambi itu juga sebetulnya sampai mengirimkan juga utusannya sampai ke Turki. Ya, tetapi memang Turki saat itu tampaknya tidak memberikan perhatian sebesar kepada Aceh gitu. Karena barangkali dalam hitung-hitungan strategis kira-kira Aceh ini lebih lebih potensial untuk dibantu kira-kira daripada Jambi, sehingga tidak terbangun tuh hubungan itu. Jadi kalau bahasanya bertepuk sebelah tangan lah kira-kira, ya. Jambi menginginkan adanya bantuan dari Turki, tetapi Turki tidak merespon. Ya, dan sebetulnya tidak hanya Turki, tadi saya mengatakan juga pada masa pemerintahnya Ahmad Negar di India, itu juga tidak mendapatkan respon India untuk mendapatkan bantuan dari Turki. Termasuk sebetulnya Mataram. Kalau memang beberapa informasi menyampaikan bahwa Sultan eh, yang pertama kan kalau dari Jawa itu kan Kesultanan Banten terlebih dahulu. Jadi Kesultanan Banten itu untuk mengukuhkan, biasakan memang raja-raja itu kalau zaman dulu ada istilah pentahbisan gitu, ya. Pentahbisan itu semacam pengukuhan kekuasaan seorang raja agar dia mendapatkan legitimasi yang kuat, yang kokoh, maka ada semacam upacara atau ritual pentahbisan. Nah, saat itu Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, itu untuk semakin memperkokoh legitimasinya sebagai penguasa Banten, penguasa di tanah Pasundan, itu dia ingin mendapatkan pengukuhan dari Sultan Turki, ya, ingin mendapatkan pengukuhan dari Sultan Turki, pengakuan gitu, ya, pengakuan dari Sultan Turki. Maka dia mengirimkan ke sana, tetapi tidak sampai karena baru sampai ke Syarif Mekah saat itu, ya. Baru sampai ke Syarif Mekah, kemudian ada apa namanya utusan dari sana dari Syarif Mekah yang datang dan mengatakan ini bahwa itu utusan dari Sultan Turki gitu, ya. Utusan dari Sultan Turki. Tapi begini, di zaman itu eh, ada satu satu fakta menarik bahwa ada semacam calo gitu, calo yang mengurusi masalah-masalah begini. Nah, calo ini bisa bisa jujur, bisa enggak. Kadang-kadang orang yang penting Arab gitu, ya, Arab kemudian punya hubungan dengan misalnya pejabat-pejabat atau orang-orang penting, kemudian nanti dia menjadi calo gitu. Nanti kalau kamu ingin mendapatkan legitimasi, pengakuan dan sebagainya, saya bisa bantu gitu. Tapi nanti saya dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Nanti dia berangkat. Nah, gitu. Dan itu bisa benar, bisa enggak, ya. Nanti dia bisa betulan atau bisa berdusta, dia bisa bohong gitu. Nah, tetapi intinya
dalam sejarah disebutkan kan ada hadiah-hadiah, tapi itu bukan dari Sultan Turki, itu baru sampai ke Syarif Mekah gitu. Ya, yang saat itu memang Mekah itu kan juga di bawah kekuasaannya Turki, ya memang di bawah kekuasaannya Turki. Nah kemudian setahun setelahnya, kalau tidak salah setahun setelahnya Sultan Agung Mataram itu ingin mendapatkan hal yang sama seperti Sultan Agung Tirtayasa, dia mengirim lagi juga gitu. Melalui ya perwakilan di situ ada orang-orang Arab, kemudian diminta bantuan untuk menjadi penghubung gitu. Untuk menjadi penghubung, ya mereka juga nggak sampai ke Istanbul, tidak ada disebutkan di situ sampai utusan Turki itu ke Istanbul, nggak ada. Semua sejarah yang menyebutkan tentang peristiwa ini hanya mengatakan mereka sampai di Mekah, ketemu dengan Syarif Mekah. Nah, kalaupun akhirnya misalnya Sultan Agung Tirtayasa ataupun Sultan Agung ya, Hamengkubuwono itu mendapatkan pentahbisan ataupun pengakuan, itu datangnya dari Syarif Mekah. Kalaupun iya ada itu ya, itu datangnya dari Syarif Mekah karena tidak ada utusan dari kedua kesultanan ini yang sampai ke Istanbul saat itu, ke Konstantinopel. Nah, begitu. Baik, begitu Ustaz. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan masuk Ustadz lewat chat. Eh, Sebentar. Yang pertama, Afwan Ustadz, tadi dikatakan keruntuhan Turki Utsmani adalah jauh dari aspek ilmu pengetahuan. Beda dengan Bani Abbasiyah. Lalu apa yang menyebabkan pada masa itu Turki Utsmani jauh dari aspek ilmu pengetahuan, Ustaz? Baik. Yang pertama adalah tadi saya menyampaikan latar belakang ya dari bangsa Turki itu sendiri yang memang sejak awal orang-orang Turki ini adalah orang-orang yang secara tingkat peradaban itu bukan berasal dari tingkat peradaban yang tinggi. Mereka orang-orang nomaden. Kalau mungkin bisa dikatakan mereka pada awalnya adalah orang-orang barbar gitu, tidak punya peradaban, ya. Kemudian akhirnya mereka tersentuh dengan nilai-nilai Islam. Tetapi ketika pun mereka itu tersentuh oleh nilai-nilai Islam pertama kali, mereka tidak tersentuh pada aspek keilmuannya, tetapi tersentuhnya pada aspek kemiliterannya. Sehingga fokus mereka, concern mereka, dan perhatian besar mereka itu langsung pada aspek eh, kemiliteran, sehingga kekuatan Turki Utsmani diantaranya adalah keutamaannya kekuatan militernya. Ya. Kemudian eh, saat itu barangkali Turki Utsmani juga terpengaruh dengan situasi yang sudah berkembang sedemikian rupa ya. Yang pertama Turki itu mereka berkuasa di Konstantinopel, bekas kekuasaannya Eropa Timur ya, bekas kekuasaannya Eropa Timur. Eh, yang terjadi saat itu mereka justru lebih banyak menyesuaikan diri dengan model kehidupan Eropa, ya, model kehidupan Eropa saat itu. Ya, bagaimanapun Konstantinopel itu kan berada di benua Eropa dan mereka lebih dekat kepada Eropa daripada ke Timur Tengah. Dan akhirnya mereka lebih banyak eh, cenderung kepada kehidupan yang sifatnya materialistik ya, karena Eropa itu baik dalam aspek pengetahuan maupun dalam aspek yang lainnya mereka landasannya adalah landasan materialistik ya. Berbeda dengan Timur. Timur itu justru sebaliknya ya. Yang kalau dalam kajian keilmuan itu disebut apa ya? Filsafatnya lebih lebih mendasarkan pada filsafat sesuatu yang tidak tampak itu. Kalau kalau Islam kita menyebutnya sebagai hal yang sifatnya gaib ya. Jadi filsafat Islam itu berdasarkan pada sesuatu yang gaib ya, karena pertama kali yang diimani itu adalah sesuatu yang gaib. Nah, dari landasan aspek inilah kemudian eh,
Turki mengembangkan peradabannya, sehingga mereka lebih mengutamakan pada hal-hal yang sifatnya fisik, ya pembangunan fisik, pembangunan apa namanya kerajaan-kerajaan, bangunan-bangunan gitu ya. Itu kan banyak di Turki. Sampai sekarang kan kita masih bisa menyaksikan peninggalan arsitektur Turki itu ya. Istananya banyak sekali, ada istana Topkapi, ada istana Yıldız ya, dan sebagainya itu. Sehingga mereka lebih lebih concern, lebih memberikan perhatian besarnya terhadap aspek materialistik. Begitu. Ya, jadi dari latar belakangnya, dan memang secara keilmuan umat Islam juga secara umum mengalami kemunduran setelah Bani Abbasiyah itu ya, mengalami kemunduran. Ya, perdebatannya panjang sebetulnya terkait dengan hal ini. Ada yang mengatakan, oh penyebabnya adalah Imam Al-Ghazali. Ada yang mengatakan kan begitu, karena Imam Al-Ghazali pada saat itu memerangi filsafat gitu. Sehingga keilmuan itu mengalami kemandegan. Ya, biasanya itu disampaikan oleh para pemikir bebas ya, orang-orang kiri biasanya mengatakan memang penyebabnya adalah Imam Al-Ghazali yang kemudian membatasi perkembangan filsafat ya, karena orang-orang filsafat, para filosof itu ketika berdebat dengan Al-Ghazali kalah juga soalnya sama Al-Ghazali gitu. Jadi akhirnya mereka tidak bisa mempertahankan argumen-argumennya di hadapan argumennya Al-Ghazali. Ya, saya tidak tahu itu siapa yang salah gitu ya. Tapi memang secara umum keilmuan umat Islam saat itu di timur juga mengalami kemunduran ya, di Timur Tengah gitu, di pusat-pusat peradaban sebelumnya di Baghdad gitu ya, kemudian di Mesir itu juga mengalami kemunduran. Eh, Banyak faktor ya, saya kira banyak faktor, dan kalau kemudian mau mengambil secara umum ya, faktor utamanya secara umum itu kalau dalam kajiannya Ibnu Khaldun, umat Islam itu peradaban itu akan mengalami kemunduran ketika sudah mencapai puncaknya, dan di masa puncak itulah satu bangsa itu mulai merasakan kesejahteraan ya. Nah, saat itulah kemudian sebuah bangsa mulai akan meninggalkan ilmu pengetahuan gitu. Nah, dan itu menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab utama kehancuran sebuah bangsa, kemunduran sebuah bangsa. Jadi Baik, menurut Ustaz. Imam, ya, ya. Oke, ini pertanyaan menarik satu lagi, Ustaz. Afwan, Ustaz, izin bertanya, bagaimana sistem pendidikan yang dijalankan di masa Turki Utsmani sehingga pada masa tersebut ilmu pendidikan kurang berkembang, Ustaz? Ya. Eh, Pendidikan di masa Turki Utsmani itu sebetulnya sudah dengan menggunakan model pendidikan madrasah ya, model pendidikan madrasah yang sudah mulai dikenalkan sejak masa pemerintahan Perdana Menteri Nizamul Muluk di masa Bani Abbasiyah ya. Itu sudah dikembangkan tuh Nizamul Muluk, kemudian Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali itu sempat menjadi kepala madrasah ya, kepala sekolah madrasah masa pemerintahan Perdana Menteri Nizamul Muluk. Jadi sudah berkembang seperti itu. Hanya memang hanya memang yang paling berpengaruh dalam masa pemerintahan Turki Utsmani di sepanjang sejarahnya itu adalah torikot yang paling berpengaruh. Jadi yang berkembang itu adalah zawiyah-zawiyah. Zawiyah itu ya tempat berkumpulnya para sufi itu. Ya, torikot terutama. Jadi Turki Utsmani ini lebih pada torikot daripada ilmu pengetahuan. Nanti kalau kalau apa namanya diperbandingkan itu kan, zaman dulu itu ada kelompok tasawuf, ada kelompok fikih. Ya, kalau kelompok tasawuf itu kan lebih cenderung kepada olah jiwa ya. Kalau fikih lebih cenderung kepada olah pikir lah kalau mau disederhanakan gitu. Bagaimana kita cara memahami sesuatu ya, bagaimana kaifiatnya, bagaimana tata caranya, kemudian mengolah dalil dan seterusnya ya, istinbatul ahkam dan sebagainya itu. Nah, fikih kan bekerja di wilayah ini, di wilayah pemahaman, pengetahuan gitu. Kalau tasawuf di wilayah jiwa. Nah, di masa Turki Utsmani itu sebetulnya lebih cenderung kepada torikotnya. Sultan-sultan itu hampir semuanya adalah pengikut torikot. Semua sultan Turki Utsmani itu hampir seluruhnya adalah pengikut torikot. Nah, sehingga yang cenderung itu bukan pada olah pikirnya. Kalau mau kita sederhanakan begitu. Bukan lebih pada cenderung kepada olah pikirnya, tetapi kepada olah jiwanya. Tentu semuanya baik ya. Apalagi kalau kemudian
digabungkan, olah pikirnya jalan, olah jiwanya jalan gitu. Tapi persoalannya kalau kemudian ini dipahami secara parsial-parsial atau dipisahkan, ya olah jiwa tanpa olah pikir itu yang kemudian akhirnya menyebabkan peradaban ini menjadi mundur. Nah, saya kira karena memang sistem pendidikan saat itu tidak lebih banyak mendapatkan perhatian ya dibandingkan dengan tadi ya zawiyah-zawiyah gitu ya, tempat-tempat para orang-orang sufi yang berdiam diri di sana, olah jiwa dan seterusnya itu. Jadi eh, kalau dari sistemnya ya sudah seperti yang dilaksanakan pada masa Nizamul Muluk. Kalau sebelumnya kan sistemnya sistem halakoh itu ya. Tidak ada strukturnya. Kalau sebelumnya pendidikan Islam itu tidak ada strukturnya, tidak ada, kalau bahasa kita mungkin tidak ada pejabatnya siapa, penanggung jawabnya siapa, gurunya siapa, kepala sekolahnya siapa, kurikulumnya bagaimana, masa studinya berapa, tempatnya di mana, gitu, lokasinya yang menetap di mana, itu tidak ada sebelumnya. Itu ketika sistemnya sistem halakoh. Tapi ketika sistem madrasah, nah itu sudah mulai ditata seperti yang sekarang mungkin kita rasakan juga. Jadi ada kepala sekolahnya di situ siapa, guru-gurunya siapa saja, materi yang diajarkan apa saja, nah gitu. Nah itu sudah sistem madrasah begitu. Nah, tapi pada intinya sebetulnya bukan karena sistemnya, tetapi karena perhatian pemerintah terhadap aspek pendidikan itu tidak lebih besar ya dibandingkan masa-masa sebelumnya, dan lebih cenderung justru kepada perhatiannya kepada aspek-aspek apa namanya, olah jiwa tadi itu ya, aspek olah jiwa. Torikot itu yang menjadi sesuatu yang lebih besar perhatiannya di masa pemerintahan Turki Utsmani. Lebih ke tasawuf berarti Ustadz ya. Tasawuf ya. Jadi dengan Abbasiyah itu yang mana kita sering dengar ulama itu kalau nulis karya ditimbang pakai emas gitu Ustadz ya. Ya. Sehingga buku di Baitul Hikmah itu membludak karena penghargaan luar biasa dari kekhalifahan Abbasiyah kepada para ulama saat itu. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz yang menarik ini. Apakah benar semua Sultan Utsmani itu tidak pernah naik haji Ustadz? Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz. Afan, kalau ini saya belum dapat datanya nih. Harus Eh, harus satu-satu ini ya, apa namanya? Melihatnya. Apakah benar semua Sultan Turki Utsmani itu tidak pernah naik haji? Ya itu malah saya tergelitik tuh untuk mengkajinya. Hai. Bagus Ustadz, Belum kalau tahu saya jadi buku gitu. bagus Ustadz. Dan kenapa ya? Alasan itu yang paling penting, kenapa gitu. Iya. Kenapa tidak naik haji? Kalaupun benar. Padahal kita kan tahu saat itu Sultan Salim berhasil menguasai Makkah Madinah ya kan Ustadz ya. Tapi kenapa bisa ada statement seperti itu? Baik, mungkin cukup ya, pertanyaan kita pada siang hari ini Ustadz karena sudah mau setengah 12. Jazakumullah khairan atas waktunya Ustadz. Terima kasih penyampaian yang luar biasa, ya mencerahkan kalau bahasa anak sekarang itu karena ada hal-hal yang selama ini belum kita ketahui karena memang sejarah itu kata guru saya seperti menyusun puzzle. Ya, menyusun puzzle sehingga kita tahu ternyata sejarah eh, sebuah bangsa di ujung sana punya kaitannya, relasinya dengan umat Islam yang ada di Nusantara. Meskipun jaraknya jauh, tapi ternyata ada hubungan relasi umat Islam di zaman lalu dengan Turki Utsmani. Begitu, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustadz atas penyampaiannya dan waktunya. Demikian yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan kembalikan ke MC Mbak Ella. Falyatafaddal. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan acara inti kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya kita ada bagi-bagi door prize. Untuk door prize akan diberikan kepada tadi dua penanya, dua ya Ustaz, yang dibacakan tadi. Ya, kepada Utina, Septina Siwi, dan Adelia Rahma. Kemudian, door prize satunya kami berikan kepada Mbak Isna dari Boyolali, karena beliau merupakan peserta terpagi. Beliau sudah datang dari pukul 8:30 kalau nggak salah.
Barakallahu fikum. Kemudian acara selanjutnya kita sesi dokumentasi. Jadi seluruh peserta untuk persiapan kita akan mendokumentasi acara kita. Silahkan bisa on cam semua. Yang belum on cam bisa on cam dulu. Yang mau rapi-rapi jilbabnya boleh. Ada yang miring. Oke, semuanya siap ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, untuk penanya yang tadi belum terjawab, jangan bersedih, nanti insya Allah bisa lewat grup, dia akan dijawab oleh Ustadz. Atau kalau ingin bertanya-tanya lebih jauh, bisa langsung aja kontak Ustadz Rizky atau Ustadz Deden. Ustadz Rizky di Instagram @abuaskia, kemudian Ustadz Deden @dedenanjar. Gitu nggih. Alhamdulillah kita telah memasuki penghujung acara, yakni penutup. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir. Kemudian tak lupa terima kasih kepada pemateri kita, Ustadz Deden Anjar Herdiansyah, dan Ustadz moderator kita, Ustadz Rizky Pradana, yang telah membawakan materi yang begitu luar biasa kepada kita pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita ambil hikmah-hikmah dari sejarah-sejarah masa lalu. Amin. Saya sebagai MC mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan, salah kata, ataupun salah dalam membawakan acara ini. Mari kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufik wal hidayah, kami undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya. Ustadz Rizky, Ini syukran, Ustaz, jazakumullah. Taufik. Jazakumullah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.